Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen mata kuliah penilaian pembelajaran Ibu Nur Hasanah dan kepada teman-teman. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Safira Arsida, Sifa Aulia, Wisna Muzayatul, Safiatun Hidayah, Safina Admin, dan Kristiana Enggar. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai teknik penilaian dan model penilaian di SD. Yang pertama, ada pengertian penilaian. Penilaian adalah proses pengumpulan data atau informasi yang digunakan untuk mengukur ketercapaian suatu tujuan. Adapun pengertian penilaian menurut para ahli diantaranya, yang pertama menurut Slavin, menyatakan penilaian adalah suatu pengukuran sejauh mana siswa telah mempelajari tujuan yang ditetapkan bagi mereka. Yang kedua, menurut Irianti, menjelaskan penilaian adalah suatu kegiatan pengukuran kuantitatif, penetapan mutu pengetahuan siswa secara menyeluruh, dan terintegrasi dalam proses pembelajaran serta menggunakan beragam bentuk. Lalu yang ketiga ada pengertian penilaian menurut Uno dan Koni. Penilaian sebagai salah satu bentuk penilaian dalam komponen dalam evaluasi. Selanjutnya ada teknik penilaian di SD, yaitu ada penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang pertama ada penilaian sikap. Penilaian sikap yaitu memuat contoh muatan KI1, yaitu sikap spiritual antara lain ketaatan beribadah, berperilaku bersyukur, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, dan toleransi dalam beribadah. Lalu yang kedua ada contoh muatan KI2 atau sikap sosial antara lain jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri. Selanjutnya ada penilaian aspek sikap dilakukan melalui observasi, penilaian diri, penilaian antar teman, dan jurnal. Yang pertama ada observasi. Observasi merupakan kegiatan pengamatan dengan menggunakan indera, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan format observasi yang berisi sejumlah indikator perilaku yang diamati. Lalu yang kedua ada penilaian diri, merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam konteks pencapaian kompetensi. Lalu yang ketiga ada penilaian antar teman, merupakan penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk saling menilai terkait dengan sikap dan perilaku keseharian peserta didik. Dan yang terakhir ada jurnal atau catatan guru, merupakan catatan pendidik di dalam dan di luar kelas yang berisi informasi hasil pengamatan tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik yang berkaitan dengan sikap dan perilaku. Lalu selanjutnya ada pengetahuan. Aspek pengetahuan dapat dinilai dengan cara berikut. Yang pertama ada tes tertulis. Tes tertulis adalah tes yang soal dan jawabannya berupa pilihan ganda, isian, benar salah, menjodohkan, dan uraian. Lalu yang kedua ada tes lisan. Tes lisan berupa pertanyaan-pertanyaan yang diberikan guru secara ucap sehingga peserta didik merespon pertanyaan tersebut secara ucap sehingga menimbulkan keberanian. Lalu yang ketiga ada penugasan. Penugasan adalah penilaian yang dilakukan oleh pendidik yang dapat berupa pekerjaan rumah baik secara individu ataupun kelompok sesuai dengan karakteristik tugasnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Syafira. Oke, baik. Saya lanjutkan yang ketiga yaitu keterampilan. Nah, dalam aspek keterampilan dapat dinilai dengan cara sebagai berikut. Yang pertama ada penilaian yang meminta siswa untuk melakukan suatu tugas pada situasi sesungguhnya yang mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Yang kedua ada proyek. Nah, dalam proyek ini penilaian proyek merupakan penilaian terhadap tugas yang mengandung investigasi dan harus diselesaikan dalam periode tertentu. Tugas tersebut meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan. Proyek juga akan memberikan informasi tentang pengetahuan dan pemahaman siswa
pada pembelajaran tertentu. Kemampuan siswa dalam mengaplikasikan pengetahuan dan kemampuan siswa untuk mengkomunikasikan informasi. Selanjutnya yaitu portofolio. Portofolio merupakan penilaian melalui sekumpulan karya peserta didik yang tersusun secara sistematis dan terorganisir, yang dilakukan selama kurun waktu tertentu. Portofolio merupakan bagian terpadu dari pembelajaran sehingga guru mengetahui sedini mungkin kekuatan dan kelemahan peserta didik dalam menguasai kompetensi pada suatu tema. Misalnya, membuat laporan akhir beserta catatan-catatan sebagai karya peserta didik, sebagai masukan perbaikan lebih lanjut. Di samping memuat karya-karya anak beserta catatan guru terkait kompetensi membuat laporan. Agar penilaian portofolio berjalan efektif, guru beserta peserta didik perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, masing-masing peserta didik memiliki portofolio sendiri yang di dalamnya memuat hasil belajar siswa setiap mata pelajaran atau kompetensi. Yang kedua yaitu menentukan hasil kerja apa yang perlu dikumpulkan atau disimpan. Yang ketiga yaitu sewaktu-waktu peserta didik diharuskan membaca catatan guru yang berisi komentar, masukan, dan tindakan lebih lanjut yang harus dilakukan oleh siswa. Yang terakhir yaitu peserta didik dengan kesadaran sendiri menindaklanjuti catatan guru. Catatan guru dan perbaikan hasil kerja yang dilakukan peserta didik diberi tanggal sehingga guru dapat mengetahui perkembangan. Selanjutnya yaitu ada teknik penilaian kurikulum 2013. Nah, di sini kurikulum 2013 memiliki 3 komponen penilaian, yaitu penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Berikut ini pembahasan detail tentang teknik penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan kurikulum 2013 SD 2018 yang mencakup 3 komponen tersebut. Yang pertama ada penilaian sikap. Nah, penilaian sikap dimaksudkan sebagai penilaian terhadap perilaku peserta didik dalam proses pembelajaran yang meliputi sikap spiritual dan sosial. Penilaian sikap memiliki karakteristik yang berbeda dari penilaian pengetahuan dan keterampilan, sehingga teknik penilaian yang digunakan juga berbeda. Dalam hal ini, penilaian sikap lebih ditunjukkan untuk membina perilaku dalam rangka pembentukan karakter peserta didik. Yang kedua ada penilaian spiritual. Di sini kompetensi penilaian spiritual yang akan diamati adalah menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Yang ketiga yaitu sikap sosial. Kompetensi sikap sosial atau KI2 yang akan diamati mencangkup perilaku antara lain jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga. Nah, selanjutnya penilaian sikap terdiri atas penilaian utama dan penilaian penunjang. Penilaian utama diperoleh dari hasil observasi harian yang ditulis di dalam jurnal harian. Sedangkan penilaian penunjang diperoleh dari penilaian diri dan penilaian antar teman.
Hasilnya dapat dijadikan sebagai alat konfirmasi dari hasil penilaian sikap oleh pendidik. Teknik penilaian yang digunakan adalah observasi melalui wawancara, catatan anekdot atau anecdotal record, dan catatan kejadian tertentu atau yang biasa disebut incidental record sebagai unsur utama penilaian. Dalam pelaksanaan penilaian sikap, pendidik dapat merencanakan indikator sikap yang akan diamati sesuai dengan karakteristik proses pembelajaran yang akan dilakukan. Penilaian sikap dilakukan oleh guru kelas, guru mata pelajaran agama dan budi pekerti, guru PJOK, dan pembina ekstrakurikuler. Guru kelas mengumpulkan data dari hasil penilaian sikap yang dilakukan oleh guru mata pelajaran lainnya, kemudian merangkum menjadi deskripsi, bukan angka atau skala. Peserta didik yang berperilaku menonjol sangat baik diberi penghargaan, sedangkan peserta didik yang berperilaku kurang baik diberi pembinaan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Wisna Muzayanatul. Oke, saya lanjutkan. B. Penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan KD dari kurikulum 13 dilakukan dengan cara mengukur penguasaan peserta didik yang mencakup dimensi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognisi dalam berbagai tingkatan proses berpikir. Prosedur penilaian pengetahuan dimulai dari penyusunan, perencanaan, pengembangan instrumen penilaian, pelaksanaan penilaian, pengolahan dan pelaporan, serta pemanfaatan hasil penilaian. Pertama, tes tertulis. Tes tertulis adalah tes yang soal dan jawabannya secara tertulis, antara lain berupa pilihan ganda, isian, benar salah, menjodohkan dan uraian. Instrumen tes tertulis dikembangkan dengan mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, melakukan analisis KD, menyusun kisi-kisi soal sesuai dengan KD, menulis soal berdasarkan kisi-kisi dan mengacu pada kaidah-kaidah penulisan soal, menyusun pedoman penskoran, dan melakukan penskoran berdasarkan pedoman penskoran. Kedua, tes lisan. Tes lisan berupa pertanyaan-pertanyaan perintah kuis yang diberikan pendidik secara lisan dan peserta didik merespon pertanyaan tersebut secara lisan. Tes lisan bertujuan menumbuhkan sikap berani berpendapat, mengecek penguasaan pengetahuan untuk perbaikan pembelajaran, percaya diri, dan kemampuan berkomunikasi secara efektif. Langkah-langkah pelaksanaan tes lisan sebagai berikut. Melakukan analisis KD, menyusun kisi-kisi soal sesuai dengan KD, membuat pertanyaan atau perintah, menyusun pedoman penilaian, memberikan tindak lanjut hasil tes lisan. Ketiga, penugasan. Penugasan adalah pemberian tugas kepada peserta didik untuk mengukur pengetahuan dan memfasilitasi peserta didik memperoleh atau meningkatkan pengetahuan. Tugas dapat dikerjakan secara individu maupun kelompok sesuai karakteristik tugas. Tugas tersebut dapat dilakukan di sekolah, di rumah, maupun di luar sekolah. B. Penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan dilakukan dengan teknik penilaian kinerja penilaian proyek dan portofolio. Penilaian keterampilan menggunakan angka dengan rentang skor 0 sampai dengan 100, predikat dan deskripsi. Pertama, penilaian kinerja. Penilaian kinerja performance assessment adalah penilaian yang menuntut peserta didik untuk mendemonstrasikan dan mengaplikasikan pengetahuannya ke dalam berbagai macam konteks sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Lalu penilaian proyek. Penilaian proyek merupakan kegiatan
kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode maupun waktu tertentu. Tugas tersebut berupa rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengumpulan data, pengolahan data, dan pelaporan. Pada penilaian proyek ada 4. Hal yang perlu dipertimbangkan yaitu kemampuan pengelolaan, kemampuan peserta didik dalam memilih topik, mencari informasi, mengelola waktu pengumpulan data, dan penulisan laporan yang dilaksanakan secara kelompok. B. Relevansi, kesesuaian tugas proyek dengan muatan pelajaran. C. Keaslian, proyek yang dilakukan peserta didik harus merupakan hasil karya sendiri di bawah bimbingan pendidik. D. Inovasi dan kreativitas, proyek yang dilakukan peserta didik mengandung unsur-unsur kebaruan atau sesuatu yang berbeda dan biasanya. Tiga, penilaian portofolio. Portofolio merupakan kumpulan dokumen hasil penilaian, penghargaan, dan karya peserta didik dalam bidang tertentu yang mencerminkan perkembangan dalam kurun waktu tertentu. Pada akhir periode, portofolio tersebut dinilai oleh pendidik bersama-sama dengan peserta didik dan selanjutnya diserahkan kepada pendidik pada kelas berikutnya dan dilaporkan kepada orang tua sebagai bukti autentik perkembangan peserta didik. Kedua, kelebihan dan kekurangan dari teknik penilaian kurikulum 2013. Satu, aspek sikap. Dalam teknik penilaian observasi dapat mencatat langsung setiap kejadian yang terjadi. Observasi tidak memerlukan bahasa verbal sebagai alat bantu untuk memperoleh data. Kekurangannya, penilaian bersifat objektif, memungkinkan apabila yang diobservasi mengetahui bahwa sedang diobservasi. Lalu, observasi harus sangat teliti dalam mengamati setiap kejadian yang terjadi. Penilaian diri. Kelebihannya yaitu melatih kejujuran siswa ketika mengemukakan kelebihan dan kekurangan pada dirinya sendiri. Melatih keterbukaan siswa. Kekurangannya yaitu penilaian bersifat subjektif, kemungkinan dalam pengisiannya tidak sesuai dengan kemampuannya. Lalu kemungkinan siswa mengisi data dengan mengikuti temannya. Penilaian antar teman. Kelebihannya melatih keberanian siswa dalam menilai kemampuannya, melatih kemampuan siswa. Lalu kekurangannya, penilaian bersifat subjektif, memungkinkan siswa asal-asalan dalam menilai temannya. Jurnal. Kelebihannya yaitu penilaian sikap setiap siswa akan terlihat lebih jelas dan lengkap. Terlihat perkembangan sikap siswa. Lalu kekurangannya, penilaian bersifat subjektif, guru akan kesulitan jika harus melakukan dalam kelas besar.
Selanjutnya yang kedua itu aspek pengetahuan. Teknik penilaian yaitu tes tertulis. Kelebihannya, objektivitas hasil penilaian dapat lebih dipertanggungjawabkan daripada tes lisan atau yang lainnya. Psikologi siswa lebih bebas dan tidak terikat. 3. Dapat mengukur kemampuan sejumlah siswa dalam tempat yang berbeda dan dalam waktu yang sama. Kekurangannya, kekhawatiran siswa dapat melakukan kecurangan atau menyontek. Tidak menggunakan instrumen berupa soal uraian. Lalu, tulisan siswa dan bahasa siswa yang kurang baik akan sulit dipahami oleh guru sehingga memungkinkan salah pengertian. Yang kedua itu tes lisan. Kelebihannya, tidak mungkin ada yang menyontek, bisa melihat sikap dan kepribadian siswa. Ketika pertanyaan kurang dipahami, maka siswa dapat meminta penjelasan mengenai pertanyaan yang dimaksud. Siswa dapat menjawab menggunakan argumen sendiri. Kekurangannya, subjektivitas tinggi, membutuhkan waktu yang lebih lama, akan menjadikan masalah bagi siswa yang pintar, tapi ketika menjawab pertanyaan secara lisan itu ia gugup. Selanjutnya itu ada penugasan. Kelebihannya, membina siswa untuk terbiasa mencari, mengolah dan memahami informasi sendiri, membina tanggung jawab dan disiplin siswa. Jika tugasnya berkelompok, maka akan membangun kerjasama antar siswa. Kekurangannya, meskipun objektif, tapi tidak dapat mengabarkan kemampuan siswa yang sebenarnya, karena pengerjaan tugas bisa bekerja sama dengan temannya, melihat buku atau catatan dan lainnya. Lanjut. Yang ketiga, ada teknik penilaian, ada aspek keterampilan, yaitu kinerja. Kelebihannya memotivasi siswa untuk aktif, mempermudah siswa untuk memahami sebuah konsep dari yang abstrak ke konkret. Kemampuan anak dapat dioptimalkan, melatih keberanian siswa dalam mempermudah penggalian ide-ide, mampu menilai kemampuan dan keterampilan kinerja siswa dalam menggunakan alat dan sebagainya. Hasil penilaian langsung dapat dilakukan oleh siswa. Kekurangan, tidak semua materi pelajaran dapat dilakukan penilaian ini. Nilai-nilai bergantung dengan hasil kerja. Jika jumlah siswanya banyak, guru kesulitan untuk melakukan penilaian ini. Dan waktu terbatas untuk mengadakan penilaian seluruh siswa. Siswa yang kurang pintar akan merasa minder, karena siswa terlalu banyak sehingga sulit untuk memerlukan pengawasan. Saran dan prasarana penunjang kurang lengkap. Selanjutnya ada produk. Kelebihannya, guru dapat menilai kreativitas anak untuk melihat siswa memiliki daya cipta dan mempunyai kompetensi. Kompetensi masing-masing anak betul-betul dapat diketahui secara objektif dan siswa dapat mempraktekkan pengetahuan yang diperoleh secara langsung. Kekurangannya itu memerlukan waktu yang cukup banyak, membutuhkan biaya yang lebih besar. Selanjutnya ada proyek. Kelebihannya itu siswa lebih bebas mengeluarkan ide dan banyak kesempatan berkreasi, mendidik siswa lebih mandiri dan bertanggung jawab, meringankan guru dalam pemberian materi pelajaran, dapat meningkatkan kreativitas siswa, ada rasa tanggung jawab dari siswa terhadap tugas-tugas yang diberikan, dan guru siswa lebih kreatif. Kekurangannya, jika berkelompok, kemungkinan ada siswa yang malas dan hanya nitip nama, didominasi oleh siswa yang mampu bekerja, sulit dipantau oleh guru, hasilnya kurang objektif, menghabiskan waktu banyak, kemungkinan
tugas yang dibuat belum tentu hasil pekerjaan siswa atau hasil dibantu orang lain. Selanjutnya ada portofolio. Kelebihannya itu mengetahui perkembangan siswa secara individual. Siswa tidak menunggu siswa lain untuk menyelesaikan kompetensi dasar yang sudah ditentukan, memudahkan guru untuk mencapai solusi bagi siswa yang mengalami kesulitan belajar, memotivasi siswa untuk kerja mandiri, siswa akan mampu menghargai hasil karya siswa. Kekurangannya itu membutuhkan waktu yang banyak untuk melakukan penilaian, sulit dilakukan di kelas yang besar, siswanya banyak. Lanjut. Selanjutnya ada model penilaian di SD. Yang pertama, model penilaian berdasarkan jenis, dan yang kedua, model penilaian berdasarkan aspek. Di sini ada model penilaian berdasarkan berdasarkan jenis. Yang pertama itu penilaian otentik. Model penilaian otentik dapat dilakukan untuk semua aspek penilaian, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan hasil yang dilakukan secara terus-menerus. B itu ulangan harian. Ulangan harian merupakan kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk menilai kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu subtema. Ulangan harian terintegrasi dengan proses pembelajaran lebih untuk mengukur aspek pengetahuan dalam bentuk tes tertulis, tes lisan, dan penugasan. Yang pertama itu tes tulis. Instrumen tes tulis berupa pilihan ganda, isian benar salah, menjodohkan, atau uraian instrumen, uraian dilengkapi pedoman penskoran. Yang kedua itu tes lisan. Instrumen tes lisan berupa daftar pertanyaan. Yang ketiga, penugasan. Instrumen penugasan berupa daftar perintah yang dapat ataupun kelompok sesuai dengan yang dapat dikerjakan di sekolah atau di rumah sebagai pekerjaan rumah secara individu atau kelompok sesuai dengan karakteristik tugasnya. Contohnya itu penugasan. Pertama itu menggambar, menyanyi, mengarang, dan sebagainya. Kegiatan-kegiatan di atas yang dinilai aspek pengetahuannya setiap tugas harus disiapkan rubrik penilaian. Lanjut. C. Ulangan semester atau UTS merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah kegiatan pembelajaran dalam kurun waktu 8-9 minggu. Ulangan tengah semester disajikan dalam bentuk tes tertulis, tes lisan, dan penugasan. Meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh KD pada periode tersebut. Penyusunan instrumen penilaian UTS disesuaikan dengan kaidah-kaidah penyusunan instrumen penilaian dalam bentuk tes dan penugasan. D itu ulangan akhir semester atau UAS. Merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester. Ulangan tengah semester disajikan dalam bentuk tes tertulis, tes lisan, dan penugasan meliputi seluruh indikator yang mempresentasikan seluruh KD pada periode tersebut. Menyusun instrumen penilaian UAS disesuaikan dengan kaidah-kaidah penyusunan instrumen penilaian dalam bentuk tes dan penugasan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saf. Selanjutnya ada model penilaian berdasarkan aspek. Sikap penilaian dilakukan melalui kegiatan observasi, penilaian diri, penilaian antar teman, dan jurnal. Yang A, observasi instrumen penilaian sikap sosial. Yang kedua,
Penilaian diri merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangannya dirinya dalam konteks pendapatan komunikasi. Instrumen yang digunakan berupa lembar penilaian diri. Yang C, penilaian antar teman merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk saling menilai terkait dengan sikap dan perilaku. Keseharian peserta didik, instrumen yang digunakan berupa lembar penilaian antar peserta didik. Yang D, jurnal catatan guru merupakan catatan pendidik di dalam dan di luar kelas yang berisi informasi hasil pengamatan tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik yang berkaitan dengan sikap dan perilaku. Jurnal bisa dikatakan sebagai catatan yang berkesinambungan dari hasil observasi. Selanjutnya, yang kedua, pengetahuan penilaian aspek pengetahuan bersumber dari tes tulis, tes lisan dan penugasan. Yang ketiga, penilaian aspek keterampilan. A. Praktik penilaian. Praktik adalah penilaian yang menuntut respons berupa keterampilan melakukan suatu aktivitas atau perilaku sesuai dengan tuntutan kompetensi. Pada penilaian praktik menuntut siswa untuk melakukan suatu tugas pada situasi yang sesungguhnya, yang mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan, misalnya tugas berlari berpasangan, memainkan alat musik menggunakan Microsoft, menyanyi, bermain peran menari. Yang B, penilaian proyek. Yang C, penilaian berbasis portofolio. Penilaian portofolio adalah penilaian melalui sekumpulan karya peserta didik yang tersusun secara sistematik dan terorganisasi yang dilakukan secara turut waktu tertentu. Portofolio digunakan oleh guru dan peserta didik untuk memantau secara terus-menerus perkembangan pengetahuan dan keterampilan peserta didik dalam bidang tertentu. Dengan demikian, penilaian portofolio memberi gambaran secara menyeluruh tentang proses penyampaian hasil belajar peserta didik. Selanjutnya, di sini ada model penilaian kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Yang pertama, model penilaian kurikulum K13, terus yang kedua, model penilaian kurikulum Merdeka. Selanjutnya, penilaian dapat dilakukan selama pembelajaran berlangsung atau penilaian proses dan setelah pembelajaran usai dilaksanakan. Penilaian hasil atau produk, prinsip-prinsip yang harus diperhatikan oleh guru pada saat melakukan penilaian untuk implementasi kurikulum 2013 adalah sebagai berikut. Yang pertama, maksudnya penilaian didasarkan pada data memang mencerminkan kemampuan yang ingin diukur. Yang kedua, objektif. Penilaian yang didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas dan tidak boleh dipengaruhi oleh subjek penilai guru. Yang pertama, adil, suatu penilaian yang tidak menguntungkan atau merugikan siswa hanya karena mereka bisa jadi berkebutuhan khusus serta memiliki perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial, ekonomi, dan gender. Yang kedua, terpadu. Penilaian dikatakan memenuhi prinsip ini apabila guru yang merupakan salah satu komponen tidak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, transparan dan di mana kriteria penilaian dan dasar pengambilan keputusan yang digunakan dapat diketahui oleh semua pihak yang berkepentingan. Yang keempat, penilaian kompetisi sikap
pendidik melakukan penilaian kompetisi sikap melalui observasi, penilaian teman sejawat atau perevaluation oleh peserta didik dan jurnal. Yang kelima, penilaian kompetensi pengetahuan melalui tes, tulis tes, lisan, dan penugasan. Yang keenam, penilaian kompetensi keterampilan pendidik menilai kompetensi keterampilan melalui penilaian kinerja, yaitu penilaian yang menuntut peserta didik mendemonstrasikan suatu kompetensi tertentu dengan menggunakan tes praktik, proyek, dan penilaian. Yang kedua, model penilaian kurikulum merdeka. Tampilan lebih sederhana, bisanya membuat 2 halaman. Penilaian kurikulum ini langsung memuat hasil laporan belajar siswa per mata pelajaran di sekolah. Tak hanya itu, kurikulum ini juga menyertakan penilaian kegiatan ekstrakurikuler siswa, absensi dari tanda tangan orang tua wali kelas, dan kepala sekolah pada halaman kedua tidak mencantumkan KKM. Hal ini tentu berbeda dengan K13 yang masih mencantum KKM dan rapot. Selanjutnya, kriteria penilaian di dalam kurikulum merdeka dianggap lemah jika siswa tidak mengetahui kriteria dan standar kinerja apa yang digunakan untuk menilai. Pekerjaannya, penilaian dianggap cukup jika siswa mengetahui beberapa kriteria dan standar kinerja yang menjadi dasar penilaian pekerjaan mereka. Penilaian dianggap baik ketika guru memantau kemajuan sekelompok siswa dalam kurikulum menggunakan identifikasi diagnostis terbatas untuk mendapatkan pengetahuan. Penilaian dianggap ideal ketika guru secara aktif dan sistematis pengumpulan informasi diagnostik dari individu siswa tentang pemahaman mereka tentang kemajuan belajar individu. Dalam kurikulum merdeka, satuan pendidik dan pelatih dapat secara fleksibel menentukan jenis, teknik, instrumen, dan waktu ujian berdasarkan karakteristik, tujuan pembelajaran, unit pelatihan, dan pelatih juga memiliki keleluasan untuk menentukan strategi pengolahan hasil penilaian sesuai kebutuhan. Selanjutnya. Di sini ada jenis penilaian kurikulum merdeka. Yang pertama, asesmen sumatif. Penilaian berupa data kualitatif yang dilaksanakan secara periodik setiap selesai satu atau lebih tujuan pembelajaran. Hasil asesmen sumatif digunakan untuk pelajaran hasil belajar, rapot, hasil penilaian sumatif siswa terdapat 4 kualitas, yaitu yang pertama perlu bimbingan, yang kedua cukup, yang ketiga baik, dan selanjutnya sangat baik. Pendidik juga dapat menentukan angka kuantitatif pada setiap kualitas yang ada. Contohnya untuk kriteria perlu bimbingan antara 0 sampai 60 kategori, cukup antara 61 sampai 70. Kriteria baik antara 71 sampai 80 dan sangat baik antara 81 sampai 100. Yang kedua, penilaian formatif. Kegiatan penilaian ini mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran sudah dicapai oleh peserta didik. Penilaian ini dilakukan pada
awal pembelajaran dan saat pembelajaran berlangsung. Hasil asesmen formatif digunakan untuk pertimbangan deskripsi capaian kompetensi dalam rapor. Selanjutnya, Baik, untuk kesimpulan dari materi penilaian di SD itu, penilaian merupakan sebuah proses pengumpulan data atau informasi yang digunakan untuk mengukur ketercapaian suatu tujuan. Penilaian juga merupakan suatu kegiatan pengukuran kuantitatif, penetapan mutu pengetahuan siswa secara menyeluruh dan terintegrasi dalam proses pembelajaran, serta menggunakan beragam bentuk. Dalam penilaian pembelajaran terdapat beberapa teknik yang dapat digunakan dalam penilaian pembelajaran, yaitu teknik penilaian pembelajaran SD dan teknik dalam kurikulum 2013. Teknik pembelajaran teknik pembelajaran SD dan teknik kurikulum 2013 yaitu teknik yang dilakukan dalam berbagai teknik untuk semua kompetensi antara lain yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Model penilaian berdasar jenisnya dibagi menjadi beberapa segi penilaian, yaitu penilaian otentik, ulangan harian, ulangan tengah semester, dan ulangan akhir semester. Sedangkan model penilaian berdasarkan aspek juga dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu sikap, pengetahuan, penilaian aspek keterampilan. Selain dari model penilaian di atas juga terdapat model penilaian kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Dalam kurikulum 2013, implementasinya masih banyak hal yang perlu diperbaiki dan ada juga yang perlu disosialisasikan lebih mendalam kepada seluruh elemen dan dalam pendidikan tersebut. Kurikulum 2013 memiliki beberapa prinsip yang harus diperhatikan oleh guru pada saat melaksanakan penilaian, yaitu harus sahih, objektif, adil, terpadu, transparan, penilaian kompetensi sikap, penilaian kompetensi pengetahuan, dan penilaian kompetensi keterampilan. Sedangkan model penilaian kurikulum mereka langsung memuat hasil laporan belajar siswa per mata pelajaran di sekolah. Kurikulum Merdeka juga menyertakan penilaian kegiatan ekstrakurikuler siswa, absensi, dan datangan orang tua, wali kelas, dan kepala sekolah yang dicantumkan pada halaman kedua dan tidak mencantumkan KKM. Baik, selesai sudah materi kelompok 3. Terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam